Menurut Adian, Jokowi bukan negarawan, tapi hanya politisi biasa. Eits, tunggu dulu. Pertanyaan saya ke Adian, mana lebih negarawan, Jokowi dan Megawati? Karena segampang itu, saat tampil di Bola Liar Kompas TV, Adian menyimpulkan Jokowi bukan negarawan dan hanya politisi, karena salah satu statement Jokowi untuk relawannya agar mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Padahal itu hal biasa dan tidak perlu elit PD Perjuangan kebakaran jenggot. Yang aneh kalau Jokowi minta dukungan untuk Ganjar atau Anies Baswedan. Nah, untuk mematahkan narasi sesat Adian itu, saya akan tampilkan bukti-bukti jejak digital dan bisa dinilai Adian langsung. Apakah dari statementnya Megawati layak disebut negarawan? Yuk kita simak bersama. Pertama, saat Megawati merendahkan anak muda khususnya generasi milenial. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully. Saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Kalau ada orang bilang ada bu, mana dia? Sini, sini kasih tahu sama saya. Saya jelek-jelek gini manusia unik loh di Republik ini. Ya saya bilang begitu. Kenapa? Bukan menyombongkan diri, tidak. Orang tua saya dua-dua pahlawan. Mau diapain? Mau diomongin PKI, mau apa terus sebodoh. Untuk menjadi pahlawan nasional tidak gampang. Bung Karno dibilang proklamator. Saya anggota DPR 3 kali. Anggota DPR saya waktu zaman Pak Harto itu di Litsus. Bu Mega, Ibu gak tahu, anak muda termasuk milenial itulah suara terbesar yang menentukan arah politik bangsa kita ke depan. Mereka yang mendominasi partisipasi politik dalam pemilu dibanding generasi tua. Anak muda itu juga penggerak ekonomi kreatif, penggerak transformasi digital. Anak muda itu yang lebih punya kesadaran sosial dan lingkungan tinggi. Anak muda itu yang punya inovasi dan harapan masa depan bangsa ini. Kok Ibu rendahkan begitu? Demo itu juga bagian dari menyuarakan pendapat dan ekspresi demokrasi. Ibu kok suka merendahkan dan memuji diri sendiri dan bawa nama besar orang tua? Apakah ini yang layak disebut negarawan? Berikut ini Megawati menyentil ibu-ibu pengajian. Lah mbok tiru saya dong ya. Aduh gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai ke? Iya dong. Bu Mega, apakah salah dengan ibu-ibu ikut pengajian? Apakah salah mengikuti ajaran agama? Apakah salah membaca dan merenungkan Al-Quran? Apakah ini yang disebut statement seorang negarawan? Berikut ini Megawati merendahkan tukang bakso. Jadi sudah terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan sepiro kopi iki rupane. Maaf. Tapi bukan apa. Maksud saya, manusia Indonesia ini kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kan harus kan berpadu. Itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan, tapi juga dari apa ya itu tadi, rekayasa genetika itu loh. Emang kenapa kalau tampang seperti tukang bakso? Apakah semua harus diukur dengan penampilan fisik? Bukankah hati dan isi otak itu yang lebih penting? Apakah ini yang layak disebut negarawan? Berikut ini video kreatif netizen yang seolah-olah Megawati debat dengan Prabowo. Ibu ini anaknya siapa ya? Iya namanya sih Bung Karno. Tapi dia tuh siapa? Ada yang ngaku-ngaku kan selalu
bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira. Ya. Iya kan? Enak aja. Pangkat lo apa sih? Jenderal. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Enak aja. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden ke-5 Republik Indonesia. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Saya juga nggak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa? Udah nggak usah basa-basi lah, ya kan? Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok, kita mau kerja. Kenapa Pak Prabowo sampai orang kayaknya bingung kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto? Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia, pulang, beri dia. Begitu, itu tanggung jawab. Ini pelajaran sejarah. Saya berterima kasih sama Pak Jokowi. Beliau benar-benar pemimpin yang ikhlas, beliau membantu saya. Gua datengin juga nih si Bowo. Iya dong, jengkel dong. Bener loh Pak, Mas. Saya manggilnya Mas Bowo. Makanya kalau nanti, ya nggak tahu dong. Tolong deketin saya ya. Saya malu, saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Emangnya kalau udah jadi jenderal tuh keren. Dia kalau nggak ada yang siap, sampai kayak gitu, sampai kan nahan napas gitu, saya liatin ya. Aduh, ingat loh, sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu kan pakai itu, pakai Al-Quran, pakai Injil. Iya, jadi kan bayangkan, sumpah itu bukan sumpah omong kosong loh. Sumpah itu sama yang ke atas loh, jangan lupa sampai mati loh. Makanya ketika saya disumpah wapres, disumpah presiden, lain dengan janji jabatan loh. Tolong dipisahkan. Jadi ingat loh, sebab TNI terikat dengan sumpah Sabta Marga. Orang lagi mau kerja kok, kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Kelihatan siapa yang selalu suka dipuji, selalu jual nama Soekarno, dan suka merendahkan orang lain. Apakah ini yang layak disebut negarawan? Berikut ini Megawati kembali menjual nama Soekarno dan sentilan Gus Bahar. Jadi status bapak saya itu saya sendiri udah tahu. Tahanankah? Tidak ada selembar kertas pun. Ini saya ngadu kepada rakyat supaya rakyat tahu.
Kayak apa yang namanya proklamator itu diberlakukan seperti itu? Kalau bilang itu bukan proklamator, kamu nggak akan merdeka, tahu? Semuanya itu pada waktu itu saya tanyakan kepada beliau, pada ibu saya tentunya setelah besar. Takut apa tidak pada waktu itu? Takut juga ada Jepang. Ingat, kalau tidak ada yang berani berbicara namanya proklamasi, gak ada kalian ini, masih jadi budak-budak. Ingat, kan yang tepok aja cuma tepok aja, gak ada semangat. Saya tahu tidak, ini perempuan apa kalau sekarang saya bilang kan, lemes. Betul. Kenapa loh kok saya bisa jadi presiden? Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada ham Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam. Yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam. Terus lama-lama menjadi serikat Islam. Terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Jenis Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, itu disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya, paham? Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyo-koyo itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Megawati ini selalu jual nama Soekarno, tidak menjual prestasinya sendiri. Karena faktanya memang minim prestasi. Padahal founding father kita bukan hanya Soekarno, banyak juga orang dan pahlawan yang punya peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini Megawati menghina orang bertubuh pendek. Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku ogah sang cucu mendapatkan kekasih bertubuh pendek. Statementnya ini pun akhirnya menjadi polemik. Megawati juga menyebut kekasih sang cucu harus bertubuh tinggi agar tidak merusak genetik. Cucu saya 7, 5 perempuan, 2 lagi. Alhamdulillah mungkin tapi masih akhir tahun ini atau permulaan tahun depan yang 5 jadi sarjana, ngono loh. Kan kalau dengar gitu, loh, kayaknya ya Allah, udah gitu tinggi-tinggi, keren-keren. Jadi sekarang udah aku bilang, kalau ada yang naksir, nggak usah kelenger dulu ya. Nah, dijejer-jejer aja. Nah, liatin dulu supaya tanding. Jangan cari yang pendek ya. Dari sisi ilmu genetika itu merusak banget aku bilang. Aduh, enggak dah. Ya. Ada kecenderungan manusia itu bisa bersifat sombong, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Pelan-pelan, nanti kita lihat ya, apa kaitan ayat ini dengan contoh-contoh kita. Melampaui batas. Jadi kata Quran, jangan sampai terjadi ada di antara kita bisa melampaui batas. Megawati kurang berkaca diri, tapi suka merendahkan orang lain. Selalu bicara soal genetik dan bentuk tubuh. Seharusnya ibu sadar diri sebelum ngomong. Berikut ini Megawati ancam akan geruduk KPK jika Hasto ditangkap. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya?
itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Itu Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Ini adalah bentuk intimidasi nyata kepada KPK. Walaupun ujungnya Megawati akhirnya tidak datang ke KPK sampai Hasto sudah jadi terpidana. Jadi Megawati ini juga suka mengancam secara verbal. Apakah ini yang layak disebut negarawan? Berikut ini Megawati merendahkan Jokowi. Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Ya dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? No, iyalah. Inilah salah satu pernyataan yang membuat Jokowi merasa tidak nyaman di PD Perjuangan. Karena seorang presiden direndahkan di depan publik. Akhirnya pun terbalik, PD Perjuangan kalah pilpres ketika Jokowi mendukung Prabowo. Berikut ini Megawati marah ke wartawan. Wartawan, ikut merdeka, kalau ndak keluar. Tidak ambil itu dulu, tutup dulu itu. Siapa yang tidak mengatakan merdeka out dan tidak boleh lagi datang ke PDI Perjuangan. Benar? Ini saksi loh. Merdeka! 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 Indonesia Raya! Jaya! Merdeka itu tak ada lagi petani yang harga gabahnya dibeli dengan harga murah. Merdeka itu tak ada lagi masyarakat yang pinjam uang ke Bank Emok dengan bunga 10%. Merdeka itu tak ada lagi nelayan yang kebingungan melaut karena bahan bakarnya tidak ada atau harganya tidak terjangkau, bahkan tidak seimbang dengan jumlah pendapatan sehingga harus berhutang. Merdeka itu tak ada lagi rumah roboh. Merdeka itu tak ada lagi anak-anak jalanan yang minta-minta di perempatan lampu merah di berbagai kota. Merdeka itu tak ada lagi baligo yang berantakan di setiap sudut, seolah-olah negeri ini tak ada yang mengatur. Merdeka itu tak ada lagi orang tua jompo yang tidak punya tempat tinggal, menangis sendirian tanpa beras dan tanpa ikan. Padahal wartawan sedang meliput bukan kader PD Perjuangan, tapi dibentak-bentak Megawati. Merdeka itu bukan soal kata-kata, tapi perbuatan, Bu. Ibu sepertinya harus belajar ke Kang Deddy Mulyadi soal arti dan makna kemerdekaan. Berikut ini Megawati mengaku cantik dan pintar. Kalau aku mau selfie, pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. 4, apa nih? Pintar. Aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu nih 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki garuk-garuk apa toh yo? Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Bu, biasanya orang cantik dan pintar itu nggak mau ngaku-ngaku cantik dan pintar. Biarkan orang yang menilai. Pemimpin itu harus rendah hati, bukan tinggi hati. Berikut ini saat Megawati boykot retret Prabowo. Boykot retreat, sebuah tabuhan genderang perang ketum PDIP Megawati Soekarno Putri terhadap acara Presiden Prabowo di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Megawati instruksikan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka menuju retreat pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. Instruksi Megawati ini keluar usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku. Seberapa sakti perintah Megawati agar bisa bebaskan Hasto? Megawati meminta para kadernya menunda keberangkatan mereka dalam agenda retreat kepala daerah. Hal ini dikarenakan dinamika politik nasional usai Hasto ditahan KPK. Meski begitu, sejumlah kepala daerah dari PDIP memilih berkumpul di sebuah kafe kawasan Magelang dekat dengan Akmil. Hal ini karena para kepala daerah menunggu keputusan Ketum Megawati yang masih gantung soal keikutsertaan mereka di retreat. Menurut pengamat politik Heri Menrova, tentu aksi boikot retreat ini dinilai mampu merusak sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu, apakah aksi Megawati boikot retreat bisa bebaskan Hasto? Bayangkan, ketua partai memboikot kegiatan Prabowo seorang presiden. Ini mengarah kepada makar karena melawan kegiatan presiden. Apakah ini sikap negarawan? Berikut ini saat Megawati tidak mau jabat tangan dengan AHY dan Surya Paloh. Di depan publik, Megawati menunjukkan sikap permusuhan dan dendam. Inikah sikap seorang negarawan? Video berikut ini soal kebijakan tidak pro rakyat Megawati saat jadi presiden. Penjualan aset negara seperti Indosat dan Blok Tangguh hanyalah dua contoh. Ironisnya, sementara rakyat kecil berjuang dengan harga BBM yang terus naik, para konglomerat yang terjerat kasus BLBI justru diberi keringanan. Apa ini bentuk keberpihakan kepada rakyat? Atau sekadar permainan politik untuk melanggengkan dukungan dari para pemilik modal? Warisan terbesar seorang presiden seharusnya adalah kebijakan yang membawa perubahan positif bagi rakyatnya. Tapi apa yang diwariskan Megawati kepada Indonesia? Kehilangan aset dan wilayah. Mulai dari Indosat hingga Sipadan dan Ligitan, semua hilang di bawah kepemimpinannya. Kerugian ekonomi jangka panjang, penjualan murah Blok Tangguh dan keputusan terkait BLBI telah menempatkan beban besar di pundak bangsa ini. Menjual aset negara dan membiarkan dua pulau dicaplok Malaysia, yaitu Sipadan dan Ligitan. Apakah itu sikap seorang negarawan? Video berikut ini soal pengakuan Gus Dur bahwa Megawati yang melengsarkan dirinya. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, kok tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Tidak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Tapi sekian tahun sudah berlalu, Gus. Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Loh, saya nggak pernah itu peserta bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua. Sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut?
Saya nggak mau ribut. Baik, Gus Dur. Tapi disuruh memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya. Dan antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nurut? Tanya dia, jangan tanya saya dah. 300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran darah mengalir ke darah saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah, itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur. Loh, itu ditunggu-tunggu nggak ada. Saya yang nahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur, datang nggak beneran itu ya? Bukan begitu, artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan. Tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya, bagi saya bukan korban, biasa aja. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya, kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Ini pengakuan langsung Gus Dur. Apakah melengsarkan Gus Dur itu sikap seorang negarawan? Jadi Bang Adian, jika Anda hanya menilai dari satu pernyataan kemudian menyimpulkan Jokowi bukan negarawan. Nah, bagaimana dengan rekam jejak Megawati ini? Bukan hanya satu pernyataan, tapi banyak. Jadi apakah Megawati seorang negarawan? Coba Anda jawab. Dan ini menurut saya picik dan manipulatif. Dia hanya memakai standar ganda. Untuk satu pernyataan Jokowi yang pun hanya ditujukan untuk relawannya, langsung dicap bukan negarawan. Tapi bagi Megawati sendiri tidak mungkin Adian sebut bukan negarawan. Adian ini pasti takut sebagai petugas partai. Adian juga seolah-olah menyalahkan pernyataan Jokowi itu kesalahan besar dan menyoal soal situasi bangsa serta tuntutan rakyat. Adian sendiri tidak sadar yang menjadi masalah itu salah satunya DPR. Dan Adian sebagai anggota DPR bersama ketuanya Puan Maharani harusnya paling bertanggung jawab soal DPR tidak becus bekerja. Contoh satu saja, soal RUU perampasan aset tidak pernah disahkan DPR. Tapi ketika Jokowi buat statement sederhana saja, langsung dianggap suatu kejahatan dan dicap bukan negarawan. Nah, kalau menurut teman-teman, siapa yang lebih layak disebut negarawan? Apakah Jokowi atau Megawati? Coba jawab di kolom komentar. Salam kontra narasi.